Itu semua milikku, itu semua milikku. Aku melihatnya. Aku melihatmu. Orang buta, bisa melihat apa? Kemari. Sepertinya tebakanku salah. Ah, kamu ini. Asal kamu dengar perkataan kakak. Aku tidak akan menghukummu. Bagaimana Kakak, tolong lepaskan aku akan membuatmu senang. Nah, gitu dong tunggu. Mari, kakak. Aku bukakan. Hei. Di kakimu ada alat kejut listrik. Di dalamnya dipasang bom waktu. Kemampuan tembus pandangku baru pulih, paling lama, hanya bisa bertahan 1 menit. Lepaskan aku. Jangan bergerak, mundur. Di belakangmu sudah tidak ada jalan mundur. Di kakimu ada bom waktu. Letakkan senjatanya. Ikut aku kembali dengan patuh. Kembali lakukan. Matilah kau. Aduh, kena jebakan. Kamu tidak bisa kabur. Besar, 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 buka. Cih, si buta, kalau tak punya uang jangan beli, pergi. Ayo 1 ronde lagi. Kecil. Kamu si buta, apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Pasang taruhan, angkat tangan. Kalau hasilnya bukan kecil, aku habisi kamu. Ayo buka. Punyaku. Wah, tidak kusangka. Hei, si buta. Kucing buta kebetulan dapat tikus mati. Ayo, 1 ronde lagi, buka 1 ronde lagi untukku. Beri aku 100. 100. 100. Setelah ini, main lagi. Ayo. Kocok. Pilih mana, bilang. Besar. Taruh uang. Besar. Ayo. Buka atau tidak? Buka, buka, buka. Hei, kamu. Kamu si buta sialan, masih mau masuk kotak alat. Aku harus balas dendam. Di tepi sungai, ditemukan pakaian Shuming. Cepat ke sini. Ayo. Selama ini, kau ikut aku tanpa status. Kau menderita, aku sudah mengganti nama pewaris warisanku menjadi namamu. Kau bisa mati sekarang. Kau. Obat ini bisa langsung membuatmu menjadi koma. Aku akan memanfaatkanmu sebagai boneka beberapa hari. Setelah aku bereskan keluarga Su di perusahaan, aku akan mengantarmu mati.
Tidak ditemukan Tuan Su, tidak ada mayat. Cari. Shu Ming, kau tidak bisa kabur. Demammu tinggi. Jadi aku. Meminjam 200.000 dari Gewu. Yang Kian, bawa dia pergi. Gewu dari pasar barang antik? Jangan biarkan Gewu tahu aku di sini. Dasar wanita, kau berani selingkuh. Tolong aku, kumohon tolong aku. Kau? Lihatlah, kiosku kakakku pinjam rentenir untuk judi batu. Keluarga sudah beberapa hari tidak makan. Semua palsu? Ini aku ambil 100.000. Ini tidak berharga. Barang bagus? Yang dilihat Tuan Muda Su, pasti barang bagus. Aku ambil semuanya. Berikan padaku, aku bayar mahal. Ada suara di dalam. Aku tidak boleh mati. Aku harus balas dendam. Kamu berani selingkuh? Bukan perawan lagi. 200.000. Mimpi kali. Pak Gewu, jangan nolak. Atau Bapak kasih harga aja. Merusak urusan gue. Gue bunuh kalian. Kakak, aku mohon, jangan pukul dia. Persetan. Bikin gue cuma bisa jual 100.000. Kakak, aku mohon jangan jual aku, jangan main batu giok lagi, ya. Persetan. Gak jual lo? Baiklah. Suruh sayangmu bawa uang. 1 juta. Punya? Beri aku beberapa hari. Pantasnya lo miskin. Lo gak punya apa-apa. Anjing. Nanti setelah aku jual sayangmu, bisa dapat uang juga. Adik, nanti setelah aku mulai cari uang, kamu akan hidup enak. Naik, naik, naik. Gagal. Batu seharga 100.000. Sekali potong jadi 10.000. Tidak mungkin. Aku? Ini giok es lo. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ah. Giginya bagus ya. Tapi tubuhnya penuh luka. 5.000. Kakak, dia penyelamat keluarga kami. Dulu barang-barang di pasar barang antik, semua terjual berkat bantuannya. Aku mohon. Bagaimana ayahku bisa jadi koma? Mendengar kematianmu, kesedihan yang berlebihan stroke. Ayahku masih di sini, jaga dirimu sedikit. Tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Setelah ini, Kamu dan seluruh keluarga Shu. Semua akan menjadi milikku. aku ingin bersama kakak Suming. Kakak Suming, aku suka kamu. Aku ingin bersamamu. Maaf. Aku sudah punya tunangan. Halo. Shu Ming harus mati. Jika tidak, kerjasama dibatalkan.
Keluarga Shu juga tidak perlu dipertahankan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketua gudang yang bernilai miliaran. Bahan baku giok dirampok oleh keluarga Wang. Apa? Jangan datang. Kakak Shuming, tolong aku. Lepaskan Kian-Kian. Aku bantu kamu melawan keluarga Wang. Kamu buta. Bagaimana bisa membantu? Waktu 1 hari, aku bantu kamu mengeluarkan bahan baku giok senilai 10 miliar. Suming. Selamat kepada Tuan Shu dan Nona Ou yang bertunangan. Giok mentah dari tambang tua. Salah, hanya hijau di permukaannya saja. Hei, ngapain? Bisa jadi penggosok sol sepatu gue. Itu suatu kehormatan buat lo. Orang buta, mau main judi batu, lo bisa lihat enggak? Bos, Wang Xiao, berapa harga batu ini? bahan dari tambang lama, 10 juta. Beli. Hari ini lo di sini, nggak bakal bisa beli satu batu mentah pun. Giok merah, Xu Xiao, sekarang udah beda dari dulu. Mending lo pergi aja. bos. Gue di bawah rak lo. Meraba sebuah batu. Dijual, Cuma potongan kecil aja. Ambil aja 500. Selamat Wang Xiao, keluar hijaunya. hati-hati. Ya, aduh, Suming. Lo kira lo apa? Mau dibandingin sama gue? Putih, 10 juta habis. Giok merah. Hei, cepet ke sana. Batu merah nilainya 1 miliar. Orang buta aja bisa main judi batu. Nggak pernah dengar? Kebetulan diraba. Pukul dia. Pukul habis-habisan. Pukul dia sampai dia berlutut minta ampun. Pukul dia keras-keras. Pukul sampai dia berlutut memohon ampun. Mas Shuming, Tuan Wang, orangnya sepertinya pingsan. Gak tahan bantingnya. Rusak suasana hatiku yang baik sepanjang hari. Fei Xue, kamu masih mencintaiku, kan? bahkan jika kamu kembali hidup-hidup, aku tidak akan menikahi orang buta dan cacat yang tak berguna. Jangan mempermalukan diri sendiri. Dia sekarang adalah wanitaku. Ayo pergi. Enyahlah. Sadarilah posisimu. Kamu hanya seorang pembantu. Ada apa dengan Hong Yu? Aku tahu dengan meraba. Ikut aku ke toko barang antik. Bawa. Kuberi waktu sebatang dupa. Semuanya palsu. Omong kosong. Di sini aku punya barang asli. Tuan Gewu, maksudmu ini? Berani kamu? Ini vas porselen biru putih dinasti Ming. Motifnya salah. Pernah dengar menilai barang antik dengan satu pandangan, tapi belum pernah dengar dengan meraba. Sungguh aneh. Kecuali
Kamu tidak buta. Senjatanya tidak berpeluru. Pistolnya kosong. Hei, cepat ke sini. Aku di sini. Sini. Aku di sini. Kamu belum menangkapku. Aku tetap akan menghukummu. Kalau kamu tidak percaya aku buta, kamu bisa menembak mataku lagi. Membunuhmu? Mana tega aku. Mulai sekarang, jalan barang antik dan bisnis batu giok menjadi milikmu. Cepat, cium aku. Kian, kenapa kamu di sini? Kakak Xiu Ming, aku tidak bisa bergerak. Aku ambil obat. Tahan sebentar. Aduh, sakit. Tiupkan dong. Sudah tidak sakit, Hoem, malam ini tidur saja di sini. Aku tidur di kamar lain. Aku ingin tidur denganmu. Keadaanku sekarang seperti ini. Tidak bisa memberikan apapun padamu. Tapi aku tidak menginginkan apapun. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Tunggu sebentar. Orang jahat. Jangan sentuh dia. Hadapi aku saja. Pertama Ouyang Fake Sui. Sekarang yang ini. Gadis hina itu. Kalau aku, Kamu adalah wanita ayahku, Ibu Tiri. aku akan bunuh orang jahat sepertimu dulu. Kecuali kamu bunuh aku dulu. Baik. Kamu baik sekali. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Ayo, tambah lagi. Nyonya, Tuan Muda Ketua Direktur Ouyang dan Nona Ouyang datang. Dia datang. Orang jahat ini mau apa? Ini Su Ming dan Fei Shui, saat pertunangan dulu. Giok yang diberikan keluarga Su. Hari ini aku datang untuk membatalkan pertunangan. Fei Shui, kau benar-benar ingin membatalkan pertunangan? Su Ming, sekarang kau miskin dan buta. Sudah tidak pantas untuk anakku. Aku sudah punya yang lebih cocok sebagai menantu. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Kukira kita saling mencintai. Aku mencintai Su Ming yang dulu, bukan yang sekarang, sampah. Ayah, ayo kita pergi. Ouyang Fei Shui, jangan menyesal nanti. Menyesal? Lihat saja dirimu sekarang. Ayo pergi. Aduh, hari ini aku senang.
Ini uang 10.000 besok di pasar barang antik, acara lelang utama. Kalau kau bisa ambilkan untukku. Aku akan tinggal sebagai pembantu. Masuk lelang minimal puluhan juta. Itu urusanmu sendiri. Tuan Zhao keempat. Aku ingin nyawa Su Ming. Shuming ini cuma dihabiskan 10.000 dari pasar barang antik, bisa bernilai 10 juta. Barang rongsokan pasar loak, berapa nilainya? Gimana? Kenapa buru-buru? Tuan Shu menilai total 2 juta. Gimana? Cuma 2 juta. Aku punya cara. Lukisan ini adalah karya asli Tang Bohu dari dinasti Tang. Harga awal 500.000. Sekarang, dimulai lelang. 1 juta. 1,1 juta. Kamu bodoh? Karya asli Tang Bohu bisa dibuka 500.000? Pasti palsu. Ini dulu, Suming, si ahli barang antik. Kamu tidak lihat tadi, barang rongsokan, dinilai 2 juta. Dia sekarang buta. 2 juta. 2 juta pertama. 2 juta kedua. 2 juta ketiga. Terjual 2 juta. Ini jelas lukisan, palsu yang tidak sampai 3.000. Suming, kali ini kamu rugi besar. Ini palsu, kalau begitu kita tidak jadi. Aku tidak mampu beli yang asli. Aturan lelang tidak bisa dibatalkan. 2 juta adalah semua uang kita. Yang mau kita bid adalah barang utama. Gimana dong? Ah? Cuma 2 juta mau bid barang utama? Lucu sekali. Shuming, ini dan Ouyang Fake Sue undangan pernikahan. Sudah kubilang, aku akan merebut kembali segalanya milikku. Putri sulung keluarga Ouyang, bukankah tunangan Suming? Kamu tahu apa? Dulu saat Shuming baru meninggal, Ouyang Fei Shui langsung dekat dengan Tuan Wang. Shuming, berani datang, aku akan lihat sendiri. Kamu buta, apa kau bisa lihat? Kamu berani menginjak undangan pernikahanku? Ah? Apa tertindak? Aku buta, tidak lihat kamu. Sudah, tuan muda ini tidak mau ambil pusing. Ini vas porselen biru putih dari dinasti Ming harga awal 10 juta. Sekarang, lelang dimulai. 30 juta. Mas Shuming, kita tidak punya uang lagi. Tuan muda ini akan main sampai akhir. 50 juta 100 juta. 100 juta. Kamu bahkan tidak mampu bayar 2 juta. Bahkan jika benda ini diberikan kepadamu kalau tidak punya uang untuk bayar, menurut aturan rumah lelang tanganmu harus dipotong. 100 juta pertama. 100 juta kedua. 100 juta ketiga. Tuan Shu, silakan bayar. Qian Qian. Buka lukisannya, gunakan lukisan ini untuk bayar. Kalau begitu, Tuan Shu maka satu tanganmu harus dipotong. Suming. Tidak punya uang. Berlututlah di depanku, sujud 3 kali, memohon padaku Qian Qian, buka lukisannya. Lukisan palsu. Hanya kedok. Untuk menutupi kebenaran. Orang lain lihat sekali sudah tahu itu palsu. Maka tidak akan melihat lagi. Ternyata benar karya asli Tang Bohu. Karya asli Tang Bohu. Itu barang tak ternilai. Sekali lihat, langsung tahu barang berharga. Suming memang terkenal. Baik. Sekarang lukisan ini bisa menggantikan 100 juta? Bisa. Baik Qian Qian. Bawa vasnya, kita pulang. Tuan Wang, mau bertindak? Tidak perlu kotorkan tangan kita, dia tidak akan hidup lama. Hati-hati.
Kamu tidak lumpuh. Kamu juga tidak buta. Kalau tidak, bukan kamu datang sendiri, kamu tahu terlalu banyak? Tidak bisa membiarkanmu hidup. Mati karena luka tembak? Tidak baik untuk menyembunyikan mayat. Jadi kamu pakai pisau. Meremehkan lawan matimu tidak sia-sia. Tuan Zhao 4, ampun. Aku pasti akan membayar utang. Bukannya kau punya adik perempuan yang bersama Tuan Muda Shu? Sekarang telepon, suruh dia bawa uang, kalau tidak. Aku segera telepon. Sekarang. Halo, Kak. Hei, adik. Ini, kakakmu. Cepat bawa 800.000. Aku akan kirim alamat. Bagaimana aku punya 800.000? Kakak. Hei, kalau ingin selamatkan kakakmu, besok jam 2 siang bawa uang adik. Aku satu-satunya keluargamu, kau harus selamatkan aku. Jangan sakiti kakakku. Aku mohon jangan sakiti dia. Apa yang terjadi? Mau menyelamatkan kakakmu besok sore jam 2 kirim uang. Anak nakal. Lutut di sini. Lutut. Kian berbuat salah. Saya minta maaf untuknya. Baiklah. Teh yang ditumpahkan di kakiku. Jilat bersih jilat. Saya tidak bisa merepotkan kakak Suming merepotkan. Ada apa? Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, aku ada di sini. Di mana Kian? Tuan, Kian sudah keluar. Keluar? $800.000. Lepaskan orangnya. Shu Shao, aktingmu bagus. Kau membuatku kehilangan satu anak buah. Hari ini kau akan mati. Barang di tanganmu palsu. Tunggu. Ini asli dari kilen kerajaan. Ya. Juga tidak. Ini pecahan keramik, disatukan, kau cari saja rumah lelang, bisa diverifikasi. Bawa dia ke sini. Ayo. Tuan Zhao, ini dia barang yang baru dikirim. Lihat lagi. Ada masalah di bagian bawah. Motifnya salah. Pori-pori buatan mesin. Palsu. Pakar barang antik sejati Shu. Orang berbakat. Kesempatan datang Zhao Si bisa kugunakan. Tapi ambil uang orang. Bantu selesaikan masalah. Aku terpaksa lakukan ini. Serang. Tuan Muda Shu datang. Xiu Ming, kamu datang lagi untuk mempermalukan diri sendiri. Aku bilang aku akan datang, menyaksikan sendiri. Qian, tolong tutup pintu dulu. Suming, dasar sampah. Kamu masih punya muka datang, pesta pertunanganku. Ouyang Fei Xue. Tanpa aku, Suming, tidak akan ada kalian keluarga Ouyang hari ini. Sayang, bisnis keluargaku, kamu harus membantuku. Apapun yang kamu mau, aku berikan. Terus kenapa? Itu semua sukarela darimu. Matamu sudah buta. Buat apa kamu balik hidup? Tidak menyangka,
Kamu ternyata masih hidup. Kamu datang untuk minta-minta, kan? Orang, bungkuskan sedikit untuknya. Sisa makanan, anggap saja aku kasih ke anjing. Keluarga Wang dulu hanya keluarga kelas bawah. Sekarang mereka berani di atas kepala keluarga Shu. Apa keluarga Su? Keluarga Su sekarang dikuasai oleh Jiang Fang. Keluarga Su sudah berganti marga menjadi Jiang. Xu Ming yang sekarang hanya seekor anjing kehilangan rumah. Bagaimana pantas dengan putri sulung keluarga Ouyang? Kamu tidak buta dan tidak lumpuh. Terus kenapa? Kamu tetap tidak punya apa-apa. Aku datang hari ini untuk melihat dengan jelas wajahmu yang seperti ini. Ouyang Feixue, kamu benar-benar membuatku muak. Ayo pergi, Qianqian, cari mati. Ingat, Xu Ming yang dulu sudah mati. Cepat atau lambat suatu hari aku akan membuat kalian membayar dengan sepasang mata. Hantu. Ada hantu. Su Ming, ternyata kamu... Sekarang seluruh keluarga Su ada di tanganku. Kemana kau bisa bersembunyi? Cepat berlutut di hadapanku. Aku tidak akan lagi tunduk padamu. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan ibumu yang mati muda. Dan ayahmu, tua dan tidak berguna. Dan kau, hanya mainan di tanganku. Orang, tangkap dia untukku. Lemparkan ke kandang anjing dan perlakukan seperti anjing. Tuan Muda Shu. Aku, Zhao Xi, datang untuk berterima kasih atas keselamatanku. Mereka beberapa orang mulai sekarang akan mengikuti Tuan Muda Shu. Kapanpun Tuan Muda Shu memerintahkan, siap melayani. Terima kasih, Tuan Zhao Xi. Perempuan ini, bagaimana cara menanganinya? Ibu tiri, bagaimana jika aku memasukkanmu ke dalam yang telah kau siapkan untukku ini kandang anjing itu? Keluarga Shu masih di bawah kendaliku. Aku ini ibu tirimu. Berani kau memperlakukanku seperti ini? Aku akan mengusirmu dari rumah ini. Tamparan ini, pertama aku balas untuk Qianqian. Keluarga Shu pasti akan kurebut kembali. Siapa? Jangan lagi naik ke tempat tidurku. Kau tidak seperti tadi. Kau sangat menginginkanku, Kau ini, Perempuan genit? aku tidak tertarik padamu. Kau memberiku apa? Tentu saja sesuatu yang membuatmu senang, Lo. Qianqian. Aku kena obat bius, aku tidak bisa. Aku mau. Terima kasih, Qianqian, jadi pacarku, aku akan menyayangimu dengan baik. Asal kamu baik, aku juga baik. Su Ming. Berani-beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuatmu tidak punya apa-apa, dengan sukarela, jadi anjingku. Fang Jie. Cepat lepaskan aku. Fang Jie. Si Su Ming itu, apa bagusnya? Lebih baik aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu juga pantas? Buta dan pincang itu palsu, masih bisa minta bantuan Zhao Xi. Aku meremehkannya. Untuk jaga-jaga, segera pindahkan aset Susi. Tenang saja.
Shu Guangzong akan segera mati. Harta Sushi. Semua akan segera Dia mau bunuh Om Shu. Berhenti. Aku nggak akan biarkan kamu lukai Om Shu. Dasar orang jahat. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Berani rebut Suming dariku? Aku akan membuatmu tersiksa perlahan hingga mati. Aku mau kamu di depan mata Suming dinodai pengemis. Kamu pikir, kalau dia tahu kamu hamil anak orang lain, apa dia masih mau kamu? Dasar orang jahat ini, kuserahkan padamu. Nikmatilah. Suming ada di ruang belajar luar. Ayo teriak. Kamu teriak sekencang-kencangnya, dia nggak akan tahu kamu di sini. Serahkan Qian sekarang. Orang jahat itu sudah kabur dengan laki-laki lain. Apa aku aja nggak cukup? Jangan banyak bicara. Cepat katakan. Kamu bahkan tidak setara dengan sehelai rambut Qian pun. Dia sudah kotor. Aduh. Dia ada di depan matamu. Sayangnya kamu tidak bisa melindunginya, hahaha. Di depan mata? Kamar rahasia? Wanita itu kabur. Aku akan membuatnya membayar. Dia menyuntikkan obat ke Paman Shu. Dia ingin membunuh Paman Shu. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, kapan ayahku bisa sadar? Bisa selamat. Itu sudah sangat beruntung. Hampir tidak mungkin sadar. Ayah. Ayah? Sadarlah dan lihat aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ibuku sudah pergi. Tenang saja. Paman dia pasti akan sadar. Baru-baru ini grup Wang, dengan 1 yuan, mengakuisisi grup Shu, menjadi perusahaan terbesar di Longcheng. Ketua Dewan Wang Hui, menggantikan Su Guangzong, menjadi orang terkaya di Longcheng. Dia itu membantumu mendapatkan grup Shu. Yang dia inginkan, kamu harus dapatkan untukku. Tenang. Sisa-sisa Su Guangzong, biarkan dia hidup seperti anjing. Dia hanya pantas menjadi mainan wanita. Adapun Su Guangzong, aku akan mengirim orang ke rumah sakit untuk membunuhnya. Tapi aku akan bicara tegas padamu. Jadilah wanitaku. Harus patuh dan tahu diri. Aku tidak seperti Su Guangzong, bodoh itu. Aku tahu, haha. Pendengaranmu bagus, Tuan Shu. Bahkan aku, pembunuh profesional, harus mengakui kehebatannya. Ming. Ayah, kau masih hidup. Ming. Meskipun aku tidak sadar, tapi aku bisa mendengar semuanya. Panggil pengacara. Aku ingin mengubah wasiat ahli waris. Ayah, harta keluarga Xu sudah dipindahkan oleh Jiang Fang. Ibumu masih meninggalkan sesuatu untukmu. Ketua Su, wasiat sudah diubah. Harta atas nama pribadi Anda akan diwariskan kepada Tuan Su. Baik. Ayah, aku pasti akan merebut kembali semua milik keluarga Xu. Paman, istirahatlah yang baik. Mulai besok,
Setiap hari aku akan ke rumah sakit merawatmu. Anak baik. Mulai sekarang, Ming Ming, aku titipkan padamu. Sinyi. Akulah yang menyakitimu. Ayah, Siyu, bakar dupa untuk ibumu. Tuan Shu, Direktur Shu meninggal. tadi baik-baik saja. Tuan Shu, Direktur Shu mengalami gagal jantung. Tadi itu, hanya detik-detik terakhirnya turut berduka cita. Mau peti abu ayahmu sujud 3 kali padaku. Kamu sudah tidak berguna. Kamu tidak layak untukku. Kamu hanyalah anjing yang kupermainkan. Kamu itu pengecut. Biarkan aku lewat. Dendam pembunuhan ayah tak akan pernah berdamai. Kalau dulu tidak menentang Sinyi menikah dengan Guangzong, Sinyi tidak akan kabur dengan Guangzong. Keluarga Chenku tidak punya penerus. Xu Shao, ini adalah ibumu yang ditinggalkan untukmu. Sebidang tanah. Ternyata ini adalah batu bernilai 1 juta topas kualitas teratas. Xu Shao, Anda salah paham. Yang ibumu tinggalkan untukmu adalah gunung ini. Pendatang baru, kau tidak tahu siapa aku? Aku, Suming. Yang kuhalangi justru kau, yang bisa masuk ke sini, semuanya orang terpandang, orang besar. Keluarga Shu kalian sudah dicoret dari daftar. Tidak mengerti bahasa manusia? Panggil bos, kalian keluar. Aku punya tambang giok kualitas teratas. Apa yang kau ocehkan? Bos si miskin Shu Ming ini masih ingin masuk ke pasar batu giok. Keluarga Shu sudah bangkrut. Apa kau punya uang? Mau masuk? Tunjukkan dulu 1 miliar untuk verifikasi modal. Kalau tidak, enyah. Kalian semua penjilat yang suka menjilat, aku tunggu kalian datang memohon padaku. Lihat penampilanmu yang melarat. Berkacalah dulu keadaanmu sekarang. Aku persilakan. Bos, barang di tempatmu benar-benar makin jelek. Coba lihat lagi. Sudah, tidak usah. Buang-buang waktu. Ini pagi tadi ada orang yang menaruhnya di depan pintu. Ini bernilai 10 juta topas kualitas teratas. Yang ini aku ambil. Orang yang mengantarkan bilang, besok Tuan Chen akan dilelang menyumbangkan sebanyak 1 ton batu topas mentah yang datang. Segera perintahkan layani Tuan Chen dengan baik. Long Cheng, kapan ada tambang batu giok kuning? Kalau berani tipu gue hancurin tempat lo. Gak berani. Wang Shao, tenang saja. Long Cheng, gak ada batu giok kuning. Apa mungkin dari luar negeri? Marganya Chen. Jangan-jangan keluarga Chen yang di atas? Kalau bisa mendekati keluarga Chen. Datang, itu mobil yang hari itu. Ini Shuming, kan? Dia mau apa? Apa mungkin keluarga Shu masih mau kerja sama dengan Tuan Chen?
Omong kosong, dia tidak pantas. Pergi. Cepat usir Xu Ming. Jangan ganggu Tuan Chen. Dasar orang miskin, berani cari pukulan. Su Ming apa kamu kangen berlutut di bawah kakiku dan sujud padaku? Kalau begitu, aku setuju. Kalian kan menungguku? Akulah Tuan Chen. Kalau kamu Tuan Chen, gue akan berlutut dan sujud padamu. Wah, ternyata batu giok kuning asli. Sebesar ini, nilainya miliaran. Tuan Shu, saya tawar 1 miliar. Aku? Cukuplah. Dasar bajingan. Masih tidak mau mengaku salah. Tuan Su, saya tidak tahu diri. Saya salah. Jiang Fang ini. Katakan, di tangan Su Ming, kenapa masih ada tambang giok? Harta milik keluarga Su semuanya sudah dipindahkan. Tambang giok, soal tambang giok, saya benar-benar tidak tahu, tidak tahu. Anak dari Su Guangzong tidak layak mendapatkan barang milik keluarga Chen. Pak Ketua, ini pemberian dari bawah. Kualitas giok ini bagus. Kudengar pemilik tambang giok mengatasnamakan keluarga Chen. Nah, mereka harus tahu akibatnya. Barang porselen palsu itu dijual kepadaku oleh si bajingan ini. Wang Hui yang ingin mencelakaimu. Biarkan Gewu tinggal, saya butuh dia. Dulu Sinyi hamil dan kabur. Anak itu kalau lahir, sekarang sudah 25 atau 26 tahun. Selama ini, Tuan tidak pernah menyerah mencari nona besar. Ketulusan hati pasti akan ada hari pertemuan ayah dan anak. Ini dari bawahan oleh-oleh kecil. Tolong lihat. Barang zaman Qianlong asli harganya ratusan ribu. Tuan, mata jeli. Ambil saja. Baik, terima kasih Tuan. Beberapa waktu lalu dapat info ketemu jejak Xu Guangzong. Dulu pernah tinggal di kota Naga. Sudah kirim orang ke sana. Kamu benar-benar berani mati ya? Berani jual barang palsu ke Tuan 4 dan pasang bom mau mati? Tuan 4, aku terpaksa. Tuan 4. Keluarga Wang ingin mencelakai Anda, bukan aku. Mereka yang memaksa. Ampun, Tuan 4. Kata-kata ini sampaikan saja ke Raja Iblis. Tuan Muda Su, tolong aku. Aku bisa bantu menjatuhkan keluarga Wang. Tolong aku, Tuan Muda Su. Kamu bisa bantu apa? Aku bisa jadi mata-matamu. Apa yang ingin kau tahu, akan ku beritahu semua. Keluarga Xu memang tidak bermusuhan dengan keluarga Wang, tapi aku ingin tahu kenapa mereka harus... Mohon Tuan Zhao-Si bersikap lunak. Karena Tuan Shu sudah bicara. Karena Tuan Shu sudah angkat bicara, biarkan dia hidup seperti anjing. Silakan, Tuan Shu. Terima kasih, Tuan Zhao. Terima kasih, Tuan Su. Saya rela berkorban demi kalian. Tidak tahu, ada urusan apa Tuan Shu yang perlu dibantu? Saya perlu mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi Tuan Chen. Ini Mada. Namun, keluarga Chen adalah keluarga terkaya di dunia. Jika ketahuan ada yang berpura-pura, akibatnya mungkin tidak terduga. Saya harus meminjam kekuatan keluarga Chen untuk menyembunyikan kemampuan demi balas dendam. Tidak peduli lagi. Apa yang ingin Tuan Shu lakukan? Ini, kepala naga yang hilang ke luar negeri, dari 12 sio. Ini sangat mahal. Mada, sekarang harus memanggilmu Tuan Chen. Saya ingin kamu menyebarkan kabar, keluarga Chen ingin di kota naga mencari mitra kerjasama. Baik, Tuan Su. Gewu, beritahu kabar itu pada Wang Hui. Koleksi yang paling ingin didapatkan Chen Tianhua seumur hidup.
adalah ini kepala naga dari 12 Shio. Dengan kepala naga ini, masih peduli apa keluarga Wang? Jika tidak ingin mati, ikuti saja kata-kataku. Tuan Zhao-Si, tolong bawa kepala naga ini ke tempat lelang di pasar barang antik dengan harga 100 miliar. Ini benar-benar kepala... Aduh, ukiran ini indah sekali. Itu pasti asli, tidak diragukan lagi. Tuan Su bisa menilai barang antik hanya dengan sekali lihat. Mana mungkin palsu? Tuan Su. Silakan duduk, Tuan Chen. Ini 10 juta. Tuan Chen, di seluruh Longcheng, keluarga Wang lah yang paling kuat. Bekerja sama dengan keluarga Wang adalah pilihan terbaik. Hanya Longcheng yang kecil. Tidak berarti apa-apa bagi keluarga Chen. Keluarga Wang kalian tidak berarti di mata keluarga Chen. Ingin bekerja sama dengan keluarga Chen? Kamu harus menunjukkan lebih banyak niat baik. Maksud Tuan Chen adalah... Hobi terbesar Tuan Chen tua adalah kepala perunggu 12 Shio, ketua Wang, jika bisa menyenangkan hobinya. Bekerja sama dengan keluarga Chen. Masa depan pasti akan sangat sukses. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit dulu. $10 juta diambil begitu saja. Hanya mengatakan omong kosong. Apalagi kepala naga dari 12 Shio, itu adalah harta nasional, di mana bisa mendapatkannya, untukmu? Dia sendiri adalah anggota keluarga Chen hanya cabang sampingan. Dia menganggap dirinya berharga. Diam. Tidak sabar. Tidak berguna. Kak Fang, yang Anda minta saya cari tahu kepala perunggu Shio sudah ada kabar, lusa di pelelangan jalan barang antik, acara utamanya adalah kepala naga Shio, nilainya puluhan miliar. Saya harus memilikinya. Menguras habis keluarga Wang dan keluarga Ouyang. Baru bisa mendapatkan 10 miliar. Hei, kamu belum resmi jadi istri di sini. Lalu kau menganggap dirimu nyonya rumah keluarga Wang. Kau tidak berhak berbicara seperti ini padaku. Lepaskan. Aduh, sayang, jangan ribut. Aku dengan Jiang Fang tidak ada apa-apa. Pernikahan kita hanya untuk bisnis. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, tapi apa yang baru kau katakan maksudmu? 10 miliar apa? Aku kan mau beli barang mahal. Akhir-akhir ini aku kekurangan uang. Kamu mau pakai uang keluargaku? Tidak mungkin. Kau sudah jadi milikku. Uang keluargamu pasti juga jadi milikku, bukan kau yang menentukan. Kau bajingan. Aduh, kau bilang, bahkan tidak boleh disentuh. Buat apa punya wanita seperti itu? Dasar laki-laki sialan. Sekarang kau tahu gadis dingin itu ternyata biasa saja. Kamu lebih asyik. Ternyata, ada orang berani menyamar sebagai keluarga Chen. Bahkan menciptakan sesuatu bernama Long Shou. Selidiki. Mau lihat siapa yang begitu berani. Tuan, orang kita belum di Longcheng mendapat kabar tentang Putri Sulung. Tapi tahu, Xu Guangzong sudah meninggal. Dia punya putra bernama Xu Ming. Siapkan pesawat. Apa ini benar-benar kepala naga? Jangan bertele-tele. Benar kepala naga. Ini barang tak ternilai. Kepala naga Shio dinasti Qing, harga awal 10 miliar. 10 miliar. Sepertinya persaingan kepala naga ini di seluruh kota naga hanya keluarga Xu dan keluarga Wang. Hei, pastikan kau yakin, kepala naga ini asli. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Wang Shao. Aku jamin dengan nyawaku, pasti kepala naga asli. 11 miliar. 15 miliar. Apa? 15 miliar? Bisa langsung mengeluarkan uang sebanyak itu? Sepertinya keluarga Xu tidak bangkrut. Mungkinkah kepala naga ini akan menjadi milik keluarga Xu? Tuan Muda Su dan Tuan Muda Wang. Siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan kepala naga, akan kuperkenalkan pada Pak Chen.
20 miliar. Mana mungkin keluarga Wang punya sebanyak itu, dana likuid. Kenapa? Takut mantan tunanganmu kalah dariku? Jangan lupa, ibumu sudah memindahkan semua dana likuid grup Ouyang kepadaku. Uang keluarga Wang tidak cukup. Nah, masih ada keluarga Ouyang kalian. 20 miliar? Terjual. Selamat kepada Tuan Muda Wang, mendapatkan kepala naga. Tidak ada arus kas, operasi perusahaan akan bermasalah. Wang Xiu, kau menghabiskan uang wanita. Kau bukan laki-laki. Dasar perempuan bodoh. Setelah terhubung dengan keluarga Chen, 20 miliar. Tuan Wang, 20 miliar sudah ditransfer dari kartu Anda. Su Ming. Kamu kalah lagi dariku, kamu selalu pecundang di bawahku, hanya pantas menjilat lumpur di bawah kakiku. Selamat. Tunggu dulu, Tuan Zhao Si ini 20 miliar kepala naga. Tuan Sulah yang menjadi kepala penjual sebenarnya. Ah, kepala naga itu miliknya. Gewu. Ya, Jiang Fang yang menyuruhku. Kamu. Karena kepala naga milik keluarga Shu, kenapa dia menjualnya kepada Tuan Wang? Mungkinkah kepala naga ini palsu? Tuan Chen menghilang. Xu Ming, kamu malah bersekutu dengan Jiang Fang, orang jahat itu untuk menipuku, aku bunuh kamu, apa? Tuan Wang, kepala naga sudah diverifikasi asli. Su Ming. Bagaimana? Kau masih memikirkan Su Ming? Jika nanti Tuan Wang berhubungan dengan keluarga Chen, bukankah itu 100 kali lebih baik dari Su Ming? Penjual kepala naga adalah Su Ming 20 miliar. Semua uang keluarga Ouyang sudah masuk semua. Bagaimana dengan pinjamannya? Ini. Mana mungkin? Apa gunanya menangis? Pergi. Ambil Su Ming dari, rebut kembali. Tuan Shu, tenanglah. Saya sudah mengatur pertemuan dengan Wang Xiu, besok kita berangkat. Xie sudah menyiapkan orang-orangnya. Begitu Wang Xiu keluar dari kota naga, jangan harap dia bisa kembali. Chen Lao mengundang. Bawa dia kembali. Mada, Chen Lao mengundang. Mada, terjadi masalah. Chen Lao, apa itu keluarga Chen? Tebak siapa aku? Kian, maaf. Aku sedang memikirkan sesuatu. Kamu akhir-akhir ini tidak istirahat dengan baik. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Ini liontin giok peninggalan ibuku. Simpanlah. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menyamar sebagai keluarga Chen? Apa tujuan kalian? Cepat buka mulutnya, dia mau bunuh diri. Tuan ini pasukan bunuh diri. Soal kepala naga mungkin hanya kebetulan. Dan soal Shu Guangzong dulu, dia sendirian membawa anaknya kembali ke kota naga. Masih belum ada kabar nona besar. Cari pembeli kepala naga, suruh dia bawa kepala naga menemuiku, dan Su Ming itu tangkap dia. Apa itu anak sinyi? Aku coba. Pasti tahu. Lepaskan aku. Keluar. Kau dan Xu Ming berkomplot. Membuatku membayar 20 miliar untuk kepala naga itu. Sekarang yang bernama Chen itu hilang kau pikir. Xu Ming akan datang menyelamatkanmu? Hahaha. Siapa tahu, sekarang dia sedang bersenang-senang dengan tunangannya. Pasti tidak akan ingat kau. Bodoh.
Aku benar-benar buta waktu itu sampai mau bekerja sama dengan kalian ayah dan anak Tuan Wang, ada orang di luar menanyakan kepala naga, katanya dari keluarga Chen. Hahaha. Jangan pergi dong. Tuan Wang, saya manajer keluarga Chen. Ini. Oh, ini ibuku, dia meninggal cepat. Kudengar Tuan Wang di pelelangan mengeluarkan 20 miliar mendapatkan kepala naga Shio. Itu yang sangat disukai oleh Tuan kami. Tuan Wang, bawalah kepala naga, silahkan. Tuan Wang, apa perlu memberitahu direktur? Tidak perlu. Orang tua itu terus memanggilku sampah. Ini kesempatan terbaik. Tuan, saya di keluarga Wang. Saya melihat foto nona besar. Bilang, foto itu dari mana? Ini foto ibuku. Dia sudah meninggal bertahun-tahun. Xin Yi. Tapi aku yang hilang bertahun-tahun. Satu-satunya putri kandung. Aku ternyata cucu orang terkaya di dunia. Xu Ming. Apalagi yang bisa kau bandingkan denganku? Kakek? Kakek? Aku cucumu, kakek. Aku lelah. Bawa dia istirahat dulu. Tuan sudah mengambil darah Wang Xiyu. Hasil tes DNA segera keluar. Darah keturunan keluarga Chen. Tidak akan salah kenali. Penipu, ya? Xu Ming sudah ditangkap? Orangnya sudah ditangkap, juga sudah diambil darahnya. Dikirim untuk tes DNA. Aku akan mengujinya. Kau orang dari keluarga Chen? Kudengar Tuan Xu bisa mengidentifikasi harta karun dengan sekali lihat. Tidak menyangka juga bisa. Sekali lihat mengenali asal-usul. Kalau begitu Tuan Xu, ikut kami pergi sebentar. Aku tanggung sendiri. Tuan Xu, benar-benar berani. Aku mencari Su Ming, Minggia. Kak Su Ming dia. Lagi-lagi diculik orang jahat. Ini semua salah kalian. Ini giok pemberian Xu Ming padaku. Kenapa ada padamu? Ini milikku. Kembalikan padaku. Di mana aku sekarang? Temukan kepala naga asli, kalau tidak, mati. Yang kiri asli. Yang kanan palsu. Nak, matamu? Apa kau bisa melihat struktur dalam kepala naga ini? Matamu. Apa kau bisa melihat? Sudah berapa kali kukatakan, jangan sampai ada yang tahu, matamu berbeda dari orang lain. Apa kau tidak ingat, kau lupa ibumu, bagaimana dia meninggal? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Lalu bagaimana kau bisa membedakan kedua kepala naga yang asli dan palsu? Barang palsu itu aku yang jual, tentu aku tahu. Tuan, tunggu hasil pemeriksaannya saja. Hasil pemeriksaan apa? Jangan-jangan mau menangkapku untuk dijadikan eksperimen? Kalian sebenarnya mau apa? Lepaskan aku. Diam. Pegang dia. Gua bilang sama lu. Gua yang cucu laki-laki Chen Tianhua. Dasar bajingan. Mulai sekarang, keluarga Chen jadi milik gua. Bunuh dia, Wang Xiyu. Hari belum gelap lu sudah mulai bermimpi, ya? Kalian tidak mau kerja lagi? Percaya tidak? Gua bikin kakek pecat kalian? Tuan, ini Suming adalah cucu kandung Anda dari putri. Ah, bagus sekali.
Bagus sekali, keluarga Chen punya penerus. Xu Ming adalah orang terkaya di dunia cucu dari Chen Tianhua. Tolong lepaskan tunanganku, kumohon. Kau. Giok ini milik Sinyi Suming adalah tunanganmu, dia benar-benar anak Sinyi. Kumohon, lepaskan dia. Apapun masalahnya, hadapi aku. Kamu anak yang baik. Suming tidak akan kenapa-kenapa. Ayo, ikut aku menemuinya. Xu Ming, dulu kau sangat mencintaiku. Asal aku kembali, kau pasti masih milikku. Aku ingat dulu aku membuat matamu. Dulu, menjadi buta. Tak kusangka sembuh lagi, haha. Baik. Hari ini aku akan coba lagi. Berhenti. Kamu bilang aku benar-benar cucumu? Kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Chen. Kekayaanku yang bernilai triliunan akan menjadi milikmu. Kakek. Akulah pewaris keluarga Chen. Mustahil aku menjadi orang tidak berguna? Xu Ming adalah tuan muda keluarga Chen. Masa kau bisa menghinanya, memberinya pelajaran itu? Kakek, akulah putra Chen Sinyi. Kau bahkan tidak bisa mengenali kepala naga palsu. Apa yang kau pura-pura jadi keturunan keluarga Chen? Kepala naga itu palsu. 20 miliar, keluarga Ouyang hancur. Palsu? Bagaimana mungkin palsu? Suming, kau berani menjebakku? Aku akan membunuhmu. Suming, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Kau terus mengatakan kau pewaris keluarga Chen, dan ingin membunuhku. Aku penasaran, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Cuma kau? Aku adalah anak Chen Sinyi. Itu Xu Guangzong. Dia menghancurkan seluruh keluarga. Jadi aku harus merebut kembali semua milik keluarga Xu. Xu Guangzong pantas mati. Kau juga pantas mati. Mulut penuh kebohongan, mencemarkan nama baik ibuku. Aku bilang akan mengambil kedua matamu. Buat dia buta, cungkil matanya. Lemparkan ke Wang Hui, katakan padanya, dendam membunuh ayah tidak. Jangan. Xu Ming kumohon, lepaskan aku minta maaf. Tuan muda ini ketakutan. Seret dia keluar. Jangan sampai benda kotor ini mengotori mata tuan dan tuan muda. Baik. Tunanganmu sudah pergi. Mau apa lagi di sini? Suming, aku datang karena khawatir padamu. Bukankah dia tunanganmu? Kau bahkan memberikan giok hati padanya. Apa yang kau lakukan pada Qian Qian? Tuan muda, Nona Ouyang ini bukan tunanganmu. Mungkinkah tunanganmu orang lain? Suming, aku menyesal. Yang aku cintai hanya kamu. Mari kita mulai lagi. Gadis desa yang liar itu tidak pantas untukmu. Cinta dari Nona Ouyang tidak bisa kuterima. Kepala naga yang dikirim Wang Xiu berikan pada Nona Ouyang. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihat wanita ini. Kepala naga itu palsu. Sumpah cinta kita dulu, apa kau lupa? Kaulah yang pertama lupa. Nona Ouyang, silakan. Jangan paksa kami bertindak. Silakan. Xu Ming, aku tidak akan membiarkanmu bersama orang lain. Nak, kamu belum panggil aku kakek? Kamu yang merendahkan latar belakang ayahku, menghalangi orang tuaku bersatu, menyuruh orang untuk melacak kami, membuat kami sekeluarga, bersembunyi dan menyembunyikan identitas. Kamu benar-benar kakek yang baik bagiku. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku sudah menyesal sejak lama. Aku terus mencari Xin Yi tapi... Ibuku sudah lama meninggal, kecelakaan mobil, tabrak lari, bukankah itu orang yang kalian kirim? Aku tidak peduli dengan uangmu itu, simpan saja untuk peti matimu. Bagaimana Xin Yi meninggal? Cari tahu. Qian.
Kak Shuming, akhirnya kamu kembali. Aku sangat khawatir. Dasar bodoh, aku tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai hilang lagi. Maaf, ini semua salahku. Jangan bilang begitu. Kalau kamu terus begini, aku akan menghukummu. Kalau begitu, hukum aku saja. Untung ada kamu di sisiku. Kamu begitu baik. Itu adalah keberuntunganku. Mama. Ma, Kak Shuming. gak apa-apa. Cuma mimpi buruk. Gak apa, aku temani kamu. Ya? Suka? Suka. Akulah pewaris keluarga Chen. Semuanya milikku, semua ini milikku. Masih ada harapan? Tuan Wang buta. Dia juga gila. Perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Sampah. Akulah putra Chen Xinyi aku. Kamu cuma anak yang kupungut dari pinggir jalan. Barang tak berguna, mending mati saja. Buang sampah tak berguna ini, uruskan saja. Baik. Chen Xinyi, jika dulu kamu mau ikut aku, kamu tidak akan mati tertabrak olehku, dan keluarga Chen sudah menjadi milikku. Tapi kamu memilih Su Guangzong, anak Su Guangzong. Jangan berpikir Pembunuh Xinyi, ada petunjuknya. Tuan pembunuh Nona, belum ada petunjuk untuk saat ini. Tapi aku menemukan sesuatu. Wang Hui, ayah Wang Xiu, dulu adalah sopir Nona. Hanya seorang sopir. Berani mengincar anakku. Keluarga Wang dengan berbagai cara merampas harta keluarga Xu, terus menyakiti tuan muda. Tekan total buat keluarga Wang bangkrut dalam 3 hari. Grup Wang karena rantai modal putus, dinyatakan bangkrut. Diketahui, Grup Wang dan Grup Ouyang menghabiskan 20 miliar untuk membeli kepala naga zodiak palsu. Grup Ouyang mengalami krisis utang parah. Anakmu menipu uang keluarga. Ouyang, anakmu sekarang sudah mati. Mau ingkar janji, kembalikan uangnya. usir perempuan kasar ini keluar. Kau membuat keluargaku tidak punya jalan. Aku akan melawanmu. Usir. Aku adalah kekasih Suming. Dia sekarang pewaris keluarga Chen. Beranikah kau menyinggungnya? Benar. Kalau begitu, tinggallah. Kebetulan, untuk perjodohan Anumerta anakku. Suming, tolong aku. Wang Hui, kita harus selesaikan urusan ini. Zhao Xiye, kau sudah ambil uang tebusan nyawaku. Suming ternyata masih hidup dengan baik. Urusan ini, aku memang harus hitung denganmu. Aku masih hidup, kau kecewa, ya? Hari ini, aku akan buat kau bayar nyawa ayahku. Haha, Su Guangzong memang pantas mati. Dia itu apa? Pantaskah dia dapat Xinyi? Wang Hui, kau hanyalah sopir kecil di keluarga Chen. Berani panggil nama Nona? Jika aku dapat dia, aku bisa jadi tuan keluarga Chen. Aku beri dia obat, tapi Su Guangzong yang bajingan itu menyelamatkannya. Aku tidak terima. Mau lari, kejar. Tuan Shu, Wang Hui lari. Tuan Shu, Wang Hui kabur. Tenang, aku pasti habisi dia.
Suming, cepat selamatkan Fei Xue. Keluarga Ouyang bisa seperti ini semua berkat jasaku. Dulu saat aku melarat, kalian semua meremehkanku. Sekarang kalian datang mohon padaku, aku selamatkan seekor anjing, anjing itu pun berterima kasih. Selamatkan dia? Atas dasar apa? Ini salahku. Aku yang materialistis. Aku yang sombong. Aku yang paksa Fei Xue batalkan pertunangan denganmu. Aku mohon. Selamatkan Fei Xue. Dia selama ini sangat mencintaimu. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Semua ini salahku. Tapi Fei Xue tidak pantas mati. Kalau begitu bunuh aku, bunuh aku. Aku tahu kau pasti akan datang menyelamatkanku. Aku salah, aku tahu aku salah, aku menyesal. Aku sudah punya kian-kian. Kau pikir apa kau pikir menyesal saja cukup? Aku tidak peduli siapa yang kau punya. Aku menyesal, aku tidak bisa hidup tanpamu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Fei Xue. Fei Xue. Fei Xue, Fei Xue. Suming. Itu semua salahku karena Suming gagal dulu. Kau dan aku, janda dan anak yatim, kalau tidak bergantung pada keluarga Wang, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang menyangka Suming ternyata pewaris keluarga Chen, orang terkaya di dunia. Dia tidak menginginkanku lagi. Tanpa bantuan Suming, bagaimana? Hutang keluarga Ouyang. Dia masih memikirkanmu. Bagaimana kalau kita buat dia terlanjur? Punya anak, masih takut tidak bisa mengikat hati pria? Aku akan mencarinya. Maaf, kau marah? Ini karena keluarga Ouyang dikepung oleh penagih utang, jadi aku membawanya kembali. Aku bersumpah, tidak ada sama sekali di hatiku. Aku tidak marah. Aku hanya bahagia. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Hahaha. Cepat turunkan aku. Benarkah? Benar. Bagus sekali. Apa yang harus kulakukan? Sayang, aku ayahmu. Tapi sayang, masih perlu beberapa bulan lagi untuk dilahirkan. Bayi yang kukandung ini adalah anak keluarga Wang. Hei, kamu, tidak ada hubungan dengan keluarga Wang. Minta uang, tidak mungkin. Kamu. Sekarang sayang lapar mau es krim. Sayang yang mana? Baik aku belikan. Ganti baju. Aku antar jemput kamu. Pergi. Pergi sana. Hahaha. Kian-kian. Kian-kian. Kamu tidak apa-apa? Bayi dalam perutku hampir tidak punya ayah. Kamu hamil? Dia benar-benar hamil. Ini anakmu. Tidak mungkin. Dasar pria, tidak setia. Tadi aku menyelamatkanmu dan si nakal kecil ini. Shuming, yang kukandung adalah anakmu generasi berikutnya keluarga Su, kau harus mengakuinya. Nyonya, kenapa Anda memindahkan barangku ke kamar utama? Baik.
Berani kau datang ke rumah Shu. Mencari mati Shu Ming tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang aku mengandung anak Suming yang harus pergi adalah kau. Mulai sekarang aku yang pegang rumah ini. Aku jadi istri utama, kau istri muda. Aku bisa menerimamu Qian Qian. Setelah kau melahirkan akan kuhabisimu. Hempeha. Kita sama-sama tahu anak itu tidak mungkin milikku, kau bunuh ayahku. Jika kau tidak selamatkan aku dan Qian Qian, pasti ku bunuh kau, pergi. Aku seorang wanita lemah. Itu semua karena dipaksa Wang Hui. Wanita lemah, ibu tiri, kamu memang berhati ular berbisa. Sangat konyol. Bagaimana kalau Shu Ming berani bertaruh? Saat tengah malam mimpi, apa kau tidak takut dia datang menagih nyawamu? Dia tidak hanya akan menagih nyawamu, dia juga akan mencari Shu Guangzong untuk meminta keadilan. Membuat ayahmu mati tidak tenang. Ayo, pukul aku di sini. Dia itu anakmu? Lahirkan dia. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, aku sudah membalaskan dendamu. Perkara dulu. Aku yang salah. Yang menabrak ibuku adalah Wang Hui. Aku ingat semuanya. Sekarang Wang Hui sudah mati. Kau mau mengakuiku sebagai kakek? Kau ingin aku, orang tua ini, berlutut padamu? Kakek? Baik. Keluarga Chen punya penerus, hahaha. Ini cucuku, Shu Ming. Penerus keluarga Chen kita. Ming Ming, ini anak angkatku, Chen Hao. Urusan perusahaan ke depan akan dia bantu kau. Aku sudah tua. Waktunya pensiun, hahaha. Tuan Muda Su, seorang anak haram, ingin mewarisi harta keluarga Chen? Kakek? Bagaimana di perusahaan akhir-akhir ini? Aku main game beberapa hari. Chen Hao jelas-jelas ingin menyingkirkanku. Lelang malam ini? Sebaiknya kamu tampil, biarkan mereka melihat kemampuan pewaris keluarga Chen. Oh ya, dari pemegang saham terbesar perusahaan, putrinya, Luo Shanshan, juga akan pergi. Target mereka adalah Bintang Harapan. Bintang Harapan, berlian antik, cocok untuk diberikan kepada Qian Qian sebagai lamaran. Aku belum pernah ke acara seperti ini. Lelang malam ini. Ada sebuah berlian antik, Bintang Harapan, aku akan membelinya dan memberikannya padamu. Tidak usah. Aku sudah punya ini, itu sudah cukup. Kamu benar-benar memberikan pusaka keluarga Chen, liontin pusaka kepada wanita lain. Qian Qian adalah calon istriku. Hanya liontin murahan. Dia hanya orang kampung yang tidak tahu apa-apa, yang kuberikan padamu adalah setidaknya bernilai 1 miliar Bintang Harapan. Luo Shanshan akan menikah dengan pewaris keluarga Chen. Seorang anak haram yang terlantar. Pewaris tanpa kekuasaan, bagaimana mungkin Nona Luo tertarik? Kalung ini identik dengan lukisan kuno dari periode Louis III Tesa dengan Bintang Harapan. Ini juga pertama kalinya Bintang Harapan muncul. Harga awal 1 miliar? Tidak, ini barang replika. 2 miliar. 3 miliar, 5 miliar. Para hadirin, 1 bulan lagi akan menjadi pesta pertunanganku dengan Shanshan. Seperti 9,9 miliar.
Suming, kalau tidak tahu, jangan asal bidding. Bukankah yang menawar tertinggi yang menang? Aku memang tidak tahu, cuma uang banyak. Aku tidak jadi. 9,9 miliar. Lihat tampangnya, sok kaya tapi kasar. Chen Hao pasti tidak berani ikut, kan? Dia anak haram, mana punya uang sebanyak itu. Semua diam. 10 miliar. Bodoh. 10 miliar, pertama. 10 miliar, kedua. 10 miliar, ketiga. Terjual selamat, Tuan Chen mendapatkan bintang harapan. Suming, kamu kalah. Selamat ya. Kotak kayu ini berasal dari makam kuno, tertutup rapat, tidak bisa dibuka. Harga awal bebas. Barang jelek apa ini? Dipakai untuk memenuhi jumlah. Wan Suming. Kamu benar, jangan bilang dulu, barang rongsokan ini. Cocok untukmu. 10.000, pertama. 10.000, sudah, jangan ditawar lagi. Barang jelek ini mana ada yang rebut? Di tempat sampah banyak. Terjual. Kian-kian. Isi kotak kayu ini adalah hadiah untukmu. Tuan Shu mungkin tidak tahu, ini dari makam kecil yang tidak mencolok, isinya pasti tidak ada barang bagus. Yang penting pemberianmu, aku suka. Perhatikan. Ini adalah Raja Berlian Harta Tak. Ini adalah Raja Berlian Harta Tak ternilai. Chen Hao 10 miliar, menukar dengan barang senilai 1 miliar. Sedangkan Su Shao, hanya menggunakan 10.000 rupiah, berhasil membeli harta tak ternilai. Pewaris keluarga Chen, memang bukan orang biasa. Aku pernah bilang akan memberimu berlian terbaik. Nona Luo ini adalah bintang harapan Anda. Oh ya, kotak kayu itu. Anggap saja sebagai hadiah pertunangan. Berikan kepada wakil direktur Chen. Seharusnya keluarga Chen adalah milikku Suming. Dia hanyalah anak haram. Aku untuk Chen Tianhua menjadi anak angkat selama bertahun-tahun, akhirnya tetap tidak mendapatkan grup Chen, aku tidak rela. Tidak berguna. Membuat putri kesayanganku malu. Pak Mertua. San-san. Aku salah. Ku beritahu kamu, baik kamu, maupun Suming ingin menduduki posisi direktur utama ini, tidak lepas dari dukungan keluarga Luo, kamu hanyalah anak angkat keluarga Chen. Kalau bukan karena Shanshan menyukaimu, Aku tidak mau menikah dengan Suming, orang kampung itu. Pak Mertua. Kamu harus membantuku. besok rapat dewan jangan sampai Suming menduduki posisi. Kakak Suming. Kamu salah panggil. Hukumannya, cium aku. Manis. Panggil suami. Suami. Sayang. Beri aku. Suming di rumah sama sekali tidak menyentuhku. Lebih baik pergi ke perusahaannya. Pria mana yang enggak suka hal seru? Suming adalah satu-satunya darah keluarga Chen, mulai sekarang, akan dia yang menjadi pemimpin grup Chen direktur utama. Saya bersiap pensiun dan menikmati hidup. Hal ini, kita voting. Lalu bagaimana dengan wakil direktur Chen? Kamu bodoh ya. Anak angkat mana bisa dibandingkan dengan cucu kandung? Dari awal bukan anak kandung, bertahun-tahun cuma jadi wakil direktur. Ayah. Apa kamu sudah linglung? Suming tidak pernah mendapat pendidikan elit, kemampuannya bahkan tidak mencapai manajer bisnis biasa, apa haknya jadi direktur utama? Kau anak durhaka. Saya tidak setuju. Suming. Anak durhaka. Saya tidak setuju. Suming jadi direktur utama. Benar. Suming itu anak nakal. Biarkan dia jadi direktur utama, ini main-main? Menurut saya, wakil direktur Chen lebih cocok. Kalau begitu, begini saja. Wakil direktur Chen, kita bertanding. Baik. Pantas kau keturunan keluarga Chen. Kau pikir kau sepadan denganku? Kurang tahu diri. Aku takut kamu tidak bisa kalah. Kalau begitu, proyek di kawasan pengembangan ini
Jika kamu memenangkannya, kamu jadi direktur utama. Jika kamu tidak memenangkannya, ya sudah, pulang dan hidup dari orang tua, tanah itu. Sudah lama aku urus hubungannya. Xu Ming pasti kalah. Baik. Lapisan luar tablet akan larut setelah 1 menit. Kok? Hamil? Masih mau merayuku? Zhang Qianqian tidak tahu apa-apa. Apa bagusnya? Aku yang bisa memberimu pengalaman yang lebih baik. Kantor. Cepat pergi, aku jijik. Aku yang bisa membuatmu nikmat luar biasa. Mulutnya ada obat. Kalau kamu tidak hamil, kamu kira masih bisa di sini? Jangan main-main, kalau tidak... Xu Ming, aku hanya memanfaatkan orang lain. Tapi untukmu, aku tulus. Kata-katamu. Aku tidak percaya satu kata pun. Rasakan sendiri. Jangan, jangan. Jangan tinggalkan aku. Wakil Direktur Chen. Su Ming. Wah, bersemangat sekali, jam kerja, di kantor grup Chen, main-main begini. Kalau ketahuan direktur utama... Aku pelihara anjing betina, yang tidak patuh dan suka berahi, direktur utama tahu betul wakil direktur Chen. Ada urusan. Permisi dulu. Suming. Karena Xu Ming tidak tahu menghargai wanita. Cepat berikan padaku. Bagaimana kalau kau ikut aku saja? Baiklah, bodoh lain yang datang sendiri, kebetulan bisa dimanfaatkan. Aku hamil anak Suming. Apa? Kau memiliki darah keluarga Su. Xu Ming itu pria tidak setia. Dia memperlakukanku, lalu meninggalkanku. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Lalu menjadi milikku. Tidak apa-apa. Dia tidak menyayangimu. Aku yang menyayangimu, kau bantu aku dapatkan harga tender proyek Su Ming. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Ingat, kamu harus pergi survei lapangan. Oh, begitu. Proyek ini pasti akan merugi total. Wah, cantik, cantik. Kalian mau apa? Pergi. Menurutmu kita mau apa? Kamu belum bayar utang. Kalau begitu, bayar dengan tubuhmu saja. Aku juga ingin mencicipi rasa seorang putri kaya. Su Ming mau apa? Anak yang ada di perutku ini adalah anakmu. Kau tidak bisa berbuat begini padaku. Kau tidak pantas punya anak. Lepaskan aku. Ingat ini apa? Dulu kau pakai ini untuk membuat ayahku koma, dan waktu Wang Xiu menculikku, kau yang kasih bocoran, kan? Ibu tiriku yang baik. Ah, bukan aku. Kau nggak punya bukti. Jangan fitnah aku. Bawa dia masuk. Kak Fang, kau yang kasih aku 1 juta. Suruh aku hianati tuan muda. Dia fitnah aku. Kata-katanya nggak bisa dipercaya. Lepaskan aku. Aku bunuh kau. Hentikan dia. Kau juga pantas mati. Suming, aku salah. Aku mohon, ampuni aku. Suming, mulai sekarang apapun yang kau suruh, aku mau. Aku mohon, lepaskan aku. Aku benar-benar lupa. Bagaimana dulu kau mengurungku seperti anjing? Mencambukku, meneteskan lilin. Sedikit demi sedikit, semua itu akan kembali padamu. Ah, aku salah. Su Ming, kamu kalah.
Memenangkan proyek ini justru kalah. Xu Ming, sikap keras kepalamu sungguh konyol. Kamu bandingkan dengan aku, bahkan tidak sebanding dengan satu jariku. Cukup. Aku percaya pada Xu Ming. Karena Xu Ming tidak berhasil mendapatkan proyek ini. Menurut pendapatku pribadi, posisi direktur utama ini seharusnya diberikan kepada orang yang lebih cocok. Kamu lebih baik pulang dan istirahat saja. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Xu Ming adalah satu-satunya ahli warisku. Tetapi kalian akan mengusirnya dari perusahaan. Apa maksud kalian sebenarnya? Kakek, jangan marah. Kebetulan. Aku pulang dan ambil cuti beberapa hari. Istirahat sebentar. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Xu Ming. Kamu masih ada urusan? Mengantarmu. Proyek Grup Chen menggali kuburan massal proyek dihentikan. Kerugian Grup Chen sulit diperkirakan. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Proyek ini mengalami masalah. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Grup Chen, tidak ada tempat untukmu. Memenangkan proyek ini justru kalah. Xu Ming. Kamu sudah tahu sejak awal. Xu Ming. Benar-benar pantas disebut orang keluarga Chen. Putri kesayanganku. Hanya bisa menikah dengan pewaris keluarga Chen. Xu Ming. Aku tidak akan melepaskanmu. Xu Ming. Jangan terlalu cepat puas. Hanya karena kamu? Belum cukup untuk membuatku bangga. Xu Ming adalah direktur utama grup Chen kita. Sekarang, angkat tangan untuk voting. Wakil Direktur Luo. Kali ini dia beruntung. Aku ingin lihat, di posisi ini, berapa lama dia bisa bertahan? Wakil Direktur Luo, kita tunggu dan lihat saja. Dia terkena kanker. Aku juga ingin mencicipi rasa seorang putri kaya. Xu Ming tidak akan melepaskan kalian. Xu Ming. Siapa yang tidak tahu Xu Ming adalah orang terkaya di dunia, pewaris Chen Tianhua, dia sudah menikah, tidak akan peduli padamu. Siapa yang tidak tahu Xu Ming adalah orang terkaya di dunia ahli waris Chen Tianhua, dia sudah menikah. Tidak bisa mengurusmu lagi. Lepaskan dia. Xu Ming. Xu Ming. Xu Ming, cepat, bawa Fei Xue ke kamar tidur. Kesempatan untuk mewujudkannya sudah tiba. Hanya Xu Ming yang bisa membantu keluarga Ouyang melunasi hutang. Panas sekali. Halo, Qian. Suami, kapan kamu sampai rumah? Aku, ada urusan malam ini, jadi tidak pulang. Kamu hamil, istirahat lebih awal. Suami kamu juga harus jaga istirahat. Xu Ming, kamu tinggal. Jangan tinggalkan aku, ya? Xu Ming, jangan pergi. Tinggal temani aku. Mas. Qian, kamu kenapa? Mas? Apa kurangnya aku dibanding Zhang Qianqian? Aku yang salah. Xu Ming tidak mau membantu kita. Bagaimana cara bayar hutang keluarga Ouyang? Masa
Sungguh kamu harus jual diri? Tidak, aku tidak mau. Kian, kamu kenapa? Apa kamu mau Ouyang Fei Shui? Tidak mau aku dan bayi? Bodoh kamu ngaco mikir apa sih? Perut masih sakit? Sudah tidak sakit. Sudah tidak sakit. Ngaco mikir apa sih? Kalau tidak punya uang, jual diri saja. Bagus ya. Aku hanya menemani tamu, bukan menjual diri. Ayo bawa dia ke 302. Setelah di tanganku, masih berani melawan? Selamat, Direktur Shu, atas jabatan barunya. Selamat, selamat, selamat. Direktur Shu, silakan pilih dulu. Aku tidak tertarik. Kalau begitu, Direktur Shu, aku akan mulai duluan. Kamu, ke sini. Apa tidak dengar bos memanggilmu? Cepat pergi ke sana. Aku pilih dia. Pak Shu suka. Kalau begitu, dia milikmu. Cepat tuangkan minuman untuk Pak Shu. Ngapain melongo? Minumkan Pak Shu? Pak Shu, dia baru, tidak bisa. Aku temani kamu minum. Tidak menyangka. Nona Ouyang, yang sombong, juga jual diri. Kamu jual berapa semalam? 100.000, 1 juta, apa kamu seharga itu? Ambil. Ambil. Bawa untuk bayar utang. Mulai sekarang kita jangan bertemu lagi. Aku bisa menjadi kekasihmu. Meskipun kamu sudah menikah, aku akan menunggumu. Asal kamu datang, aku akan menunggumu kapan saja dan di mana saja. Jika kamu tidak datang, aku akan menunggumu seumur hidup. Aku suruh sopir mengantarmu pulang. Dasar keparat, cara jalannya gimana? Pergi. Kamu tahu ini, wilayah siapa? Ini adalah wilayah Tuan Zhao Xi. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Zhao Xi. Berani-beraninya kau macam-macam denganku. Kaizi, kenapa kamu di sini? Aku? Kaizi, lebih baik kau ajari saudaramu bagaimana cara memohon, seperti saat kau berlutut memohon padaku untuk memberimu tenggang waktu beberapa hari. Diam, ada apa denganmu, Bang Shu? Perusahaan untuk riset alat pengobatan kanker, berhutang banyak uang, sebentar lagi tidak sanggup bertahan. Kenapa tidak mencariku? Kita kan bersaudara? Menganiaya saudaraku, Bang Shu. Dia kan orang kepercayaan Tuan Zhao Xi. Tuan Zhao Xi? Ini dia anjing piaraanmu yang baik? Zhao Xie, ini dia. Anjing bagus yang kau pelihara. Anjingku melawan atasannya. Aku bunuh dia untuk menenangkan Xu Xiao. Xu Xiao, aku tahu aku salah. Aku salah. Kaisi, aku akan ke perusahaanmu besok. Kita kerja sama. Kaisi. Maaf ya, Shu. Barang ini harus sampai ke bea cukai siang ini. Pelanggan butuh segera. Tidak apa-apa, kita ini saudara. Bukan aku tidak percaya padamu. Tapi aku benar-benar tidak punya uang untuk bekerja sama denganmu. Bos, gawat, baru saja kami kirim. Lalu kami dengar ada yang bilang, barang kita bermasalah. Dan mereka akan memeriksa barang kita. Tidak mungkin.
Alat-alat medis ini, semua ada sertifikatnya. Apa ini? Entahlah, ini tepung. Bos, pasti ulah keluarga Luo. Ada mata-mata di perusahaan kita. Siapa? Itu adalah wakil direktur grup Chen, Luo Fusheng. Perusahaan kami baru saja mengembangkan alat partikel canggih yang sangat efektif untuk mengobati kanker. Setelah dia tahu, dia ingin mengakuisisi perusahaan kami secara paksa. Ini adalah hasil jerih payahku selama puluhan tahun. Dia menderita kanker. Tenang, mulai sekarang ada aku. Aku justru butuh kesempatan untuk menghadapinya. Kakshu ini yang saya bilang pengembangan alat penyebab kanker. Tapi saat proses operasi masih ada masalah. Kenapa tidak diperbaiki? Dari mana orang luar ini? Bicara sembarangan di sini? Kai gue bilang, laboratorium gue tidak menerima orang luar. Cepat bawa orang ini pergi, baik? Maaf, Kaksu, sebaiknya kita bicara di luar. Omong-omong, Xiao Kai. Dana riset yang saya ajukan kapan disetujui? Kak Lu, uangnya terlalu banyak, saya tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Kalau tidak punya uang, bagaimana mau riset? 2 hari lagi, kalau kamu masih tidak bisa mengeluarkan dana, saya akan cari tempat lain, banyak yang mau merekrut saya. Jangan, ini semua tabungan saya juga pinjam rentenir, saya mengandalkan ini untuk balik modal. Kalau tidak, saya selesai. Dananya saya yang keluarkan. Masalah operasinya di mana? Mesinnya? Biar saya lihat. Besar mulut di sini, alat saya uji coba di sebelah. Xiao Kai, kamu cari orang lain, kalau gitu saya pergi. Masalahnya di sini. Betul. Bagaimana kamu tahu? Duduk, ayo ngobrol baik-baik. Minum air. Tadi katanya mau pergi? Tidak, pokoknya tidak pergi. Ayo, duduk. Hei, Guru Lu. Alat sudah berhasil dioperasikan, sudah dikirim untuk uji. Sampaikan terima kasih pada Direktur Su semua berkat dia. Jangan berlebihan. Direktur Shu muda dan berbakat, saya merasa malu. Kak Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukannya ada mata-mata? Suruh Guru Lu siapkan cetak biru palsu. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Sudah sampai. Kanker stadium akhir. Apa? Dokter, tolong selamatkan ayahku. Berapapun biayanya, pakai obat terbaik. Nona Luo, tenang saja. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Shan, jangan khawatir. Cepat awasi alat pengobatan kanker. Kalau tidak dapat cetak biru, jangan harap aku menikahimu. Cetak biru sudah didapat. Shan, cetak biru sudah didapat. Bukan cuma ayah kita selamat, kita juga kaya. Aku akan menginjak-injak keluarga Chen. Bagus, ayah selamat. Ayo kita menikah. Nanti kalau aku kaya dan berkuasa, pertama-tama aku akan tinggalkan kamu. Su Ming, tolong tarik aku. Jangan buru-buru, sayang. Pertunjukan bagus masih di belakang. Jangan cium. Nanti meninggalkan bekas. Itu bagus, biarkan semua orang tahu kamu milikku. Jangan usil. Baik, aku tidak akan mengusilimu lagi. Setelah pesta pertunangan, obati ayahku. Direktur Shu dan pasangan hadir. Selamat datang semuanya di acara pertunangan putri saya. Luo Shanshan benar-benar akan menikah dengan Chen Hao, dan Xu Ming bersaing begitu sengit. Mungkin keluarga Luo akan menarik investasi dari grup Chen? Tunanganku harus menjadi pewaris terbaik. Chen Hao. Nona Luo, maksudmu, keluarga Luo sudah mengakui Chen Hao lebih baik dari Xu Ming. Jika Pak Chen mendengar, pasti akan sangat marah. Jangan bicara seperti itu,
Hati-hati, jangan sombong. Alat terapi yang saya ciptakan sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Terapi Nasional. Dalam setahun, dengan mudah bisa menghasilkan triliunan. Kamu, sujudlah padaku. Saya mungkin bisa pertimbangkan memberimu sisa makanan. Saya anggap seperti memelihara anjing. Sayang sekali. Mimpi indahmu segera akan hancur. Apa? Alat terapi tidak lulus uji. Bajingan, gambarnya palsu. Mustahil. Su Ming, kamu menipuku dengan gambar palsu. Kamu terlalu bodoh, terlambat tahu. Gambar alat terapinya palsu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menipu aku. Sayang, pertunjukannya sudah selesai, ayo pulang. Tunggu. Direktur Su, gambar alat terapi. Kau tentukan harganya. Jika tidak menjual, kau tidak akan pergi. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Shu? Tuan Muda Su. Silakan, Tuan Muda Shu. Direktur Shu, saya harap Anda memberi kelonggaran. Atas dasar apa? Saya masih ingat tadi. Chen Hao menyuruhku berlutut dan bersujud. Chen Hao, cepat berikan bersujud dan minta maaf kepada Direktur Shu. Chan San, aku suamimu. Ayah, Shu Ming memfitnahku. Aku tidak punya menantu yang tidak berguna, yang hanya bisa merusak. Direktur Su. Apakah Anda puas? Saya tidak menerima. Shu Ming, kamu? Ayah. Ayah. Ibu sudah meninggalkanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Perusahaan Chen telah merilis alat terapi yang sudah lulus uji keamanan. Bawa dia pergi. Orang tidak berguna yang tidak bisa menyembuhkan ayahku. Tidak ada gunanya menyimpannya. Nona Luo, beri aku satu kesempatan lagi, Nona Luo. Aturkan aku pertemuan dengan Su Ming.